Kita tahu apa yang dikatakan Zeus dan Yesus. Karena Zeus itu sangat diagungkan di Kreta. Dan kemudian Titus mengagungkan Yesus. Dan jelas sekali dari tulisan Rasul Paulus, Zeus pembohong, Yesus kebenaran dan dapat dipercaya setia. Zeus tidak setia, pembohong. Itu secara langsungnya dewamu pembohong. Dan Kristus Tuhanku setia, dapat dipercaya. Dan harapan satu-satunya. Kamu berharap pada Zeus, nggak ada gunanya. Kalau kamu berharap pada Zeus, hidupmu seperti itu. Ini orang Kreta, itu semua dididik dan dipintarkan supaya berbohong. Jadi orang sekarang, barusan ini saya dengarkan Mahfud MD mengatakan satu kalimat yang membuat kita kaget sekali. Dia mengatakan, sekarang ini sudah ada hukum industri, bukan hukum dari masalah-masalah, bukan. Hukum itu diindustrikan. Jadi seluruh permasalahan itu diindustrikan dan diatur oleh industri hukum. Mulai dari kejaksaan, polisi, semua diatur, semuanya bekerja sama untuk berbuat dosa. Gila, saudara. Dan itulah Indonesia. Dan itu yang ngomong Mahfud MD, sekarang Menteri Polhukam. Seluruh lini ini jika tidak mendapatkan satu revolusi mental yang betul-betul dalam kejujuran semuanya, omong kosong semuanya. Dan kita bersyukur, kita taat pada pemerintah seperti Titus pasal 3. Kita harus hormat pada pemerintah dan kita harus setia menyatakan kebenaran-kebenaran yang ada dalam hidup kita di dalam Kristus. Jadi ada dua karakter yang ditekankan oleh Titus, dan khususnya Rasul Paulus mengajar Titus. Yang pertama adalah faithfulness and trustfulness. Apa maksudnya? Kesetiaan kita dan dapat dipercaya. Itu dipentingkan. Jadi kalau saya mau bekerja kemanapun, orang tidak percaya pada saya dan tidak setia, jangan harap kamu bisa bekerja. Dan itu sekarang ini sangat langka ditemukan. Waktu saya usul papa saya supaya mengeluarkan seorang yang ahli di dalam pabrik percetakan dan pengepakan fonts. Kita semua sudah keki dengan orang ini. Kenapa? Mempermainkan. Saya enak sendiri, dia mau datang, dia ngomong, saya sakit, saya malas kerja. Tapi dia memegang kendali semua pekerjaan yang paling penting, dan dia punya bakat, punya talenta, dan dia malasnya luar biasa. Dan akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia yang bisa kerjain, nggak ada yang bisa kerjain. Dan dia punya kemampuan untuk mengolah seluruh daripada ukir-ukiran bagaimana pelat besi pisau dari Jerman itu bisa dibentuk, bahkan sampai yang sulit kecil dia bisa. Dan kita nggak ada yang bisa. Yang ngajari papa saya. Dia bisa gitu, karena dia berbakat dan papa saya tahu, ini bakat. Dari sejak remaja dia diajar. Dan waktu dia tua dari semuanya, akhirnya karena dia tahu dia dipentingkan, wah dia mempermainkan semuanya. Dia utang, papa saya kasih. Sampai kemudian kita anak-anaknya tuh kayak gidongkol. Pak, keluarin aja. Masa kita nggak bisa seperti itu? Tak keluarin asal kamu bisa ganti. Kamu punya kemampuan nggak? Oh nggak bisa Pak, nggak bisa keluarin. Karena kita butuh dia. Karena kualitas dari pekerjaan ini, pabrik ini, itu yang megang mendua, papamu dengan dia. Kalau dia nggak ada, papamu nggak mungkin, karena papamu jadi pendeta. Nggak mungkin kerja seperti itu lagi sekarang. Sampai akhirnya kita berjuang, dan koko saya nomor 2 yang bisa lakukan, karena dia punya bakat. Siang malam dia latihan, saudara. Dok, 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 dok. Kita semua berempat itu latihan. Nggak bisa, saudara. Tangannya beda, kesabarannya beda. Dan itu pun tidak bisa nyamai orang itu tadi. Nah, saudara, artinya apa? Seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa setia, dan kemudian orang itu kemudian hidupnya
mempunyai satu kualitas yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Cuman masalahnya adalah mentalnya. Sampai hampir 30 tahun ikut papa saya. Sampai papa saya mati, dia masih bekerja di situ. Sampai akhirnya pabriknya itu akan ditutup, dijual, rumah dijual semuanya, baru semuanya selesai. Udah dikasih pesangon semua, tapi nggak mau keluar. Jadi saya baru tahu, saya baru berpikir, berarti mereka itu bisa mempercayai papa saya dalam segala, dan papa saya bisa percaya pada orang itu dalam segala kelemahannya, dan itu menjadi simbiosis mutualisme yang sangat memberkati sampai kita menjadi anak-anaknya seperti ini, saudara. Nah, kesetiaan seperti itulah yang dibangun di atas dasar seluruh pelayanan, bahwa engkau bukan hanya setia dapat dipercaya dan bukannya dirimu, tapi engkau bisa mendidik orang yang sama dengan dirimu. Saudara, ini adalah kerusakan kepemimpinan dalam gereja. Yang pertama adalah kesetiaan tidak ada. Yang kedua, kita tidak percaya kepada pemimpin gereja, termasuk negara Indonesia. Kalau ini sudah nggak ada, saudara, seluruh pelayanan itu isinya cekcok, perselisih, terus bertengkar, terus. Kalau orang Jawa mengatakan kera itu apa? Cakar-cakaran, semuanya. Dan tidak ada kedamaian. Isinya itu bukan hanya sesuatu yang menyakitkan hati, tetapi terus berperang terus. Kenapa bisa seperti itu? Itu tanda tanya besar, saudara. Karena faithfulness, trustfulness sudah hilang. Dan Titus mengangkat itu kembali. Dan otomatis, saudara, waktu Titus menegakkan itu, dia dengan tegas, dengan lugas, dan dengan keras, dengan disiplin, hai engkau orang Kreta, engkau dibuang semua. Dan dia bersihkan. Dan dia berhasil. Luar biasa ini, saudara. Timotius tidak seberhasil Titus. Tapi Titus ini, walaupun suratnya cuma 3 pasal, keberhasilan dia itu sangat nyata, dan perbuatan baik orang-orang yang ada di sini itu ada dalam jemaat Tuhan. Dan tidak ada, saudara, jemaat yang seperti itu. Jarang sekali, saudara. Jemaat yang begitu ada orang, begitu ada sesuatu, itu melayani, hatinya itu melayani. Pokoknya itu enggak kepentingan dirinya, itu lalu melihat bagaimana Tuhan itu melayani orang ini kalau datang. Nah, kalau kita tahu ada beberapa gereja di Amerika, itu sangat indah. Cuman sayangnya bukan dari gereja Reform. Jadi orang datang pertama itu bagaimana membuat orang datang itu begitu kenal, begitu nyaman, dan begitu familiar. Nah, caranya gimana? Nah, mereka ada timnya, saudara. Luar biasa, saudara. Dan orang itu langsung, aduh, saya kok di gereja ini kayak disambut luar biasa, kayak seperti keluarga. Wah, luar biasa itu. Saudara pernah ke gereja, masuk dibiarin, kemana dibiarin gitu kan? Makanya kadang-kadang kita bergereja tuh harus ada aletheanya, harus ada kekuatan untuk melayaninya. Di mana itu pelayanannya? Kita semua di mana pelayanan? Kita sibuk melayani semua, nggak ada yang masuk keluar masuk, kita nggak tahu gitu kan? Nah, itu juga sesuatu yang perlu dibangun seperti Titus. Kita berdoa siapa yang suka rela, silakan. Tadi anak saya suruh aja kamu di situ, jadi terima tamu. Karena semua pada sibuk melayani Tuhan. Enggak ada yang melayani Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lupa kalau ada orang yang perlu dilayani bagaimana. Nah, kita nggak tahu. Ya, ini secara simpel sederhana sekali. Oke, kita lanjutkan. Saudara perhatikan. Nah, kita masuk masalah yang paling dalam sekarang. Antara mulut dan hati itu berbeda jauh. Nah, sekarang dididik oleh Titus, mulut dan hati itu satu arah dan tidak boleh beda. Jadi kalau saya percaya pada Kristus, maka seluruh hidup saya adalah meletakkan Kristus sebagai pemimpin Tuhan saya. Nah, ini bukan orang saya jadi tuannya, bukan. Saya ini pelayannya, termasuk Titus sendiri pun meletakkan dirinya sebagai pelayan di gereja. Pemimpin itu pelayan. Nah, itu yang tidak pernah dimiliki oleh gereja Tuhan yang sembarangan.
Jadi kalau saya menjadi seorang ketua majelis, ketua pendeta atau gembala sidang, saya harus melayani kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan itu dinamakan gereja Tuhan. Sekarang terbalik, saudara. Jadi hamba Tuhan itu yang harus melayani gerejanya, yang seperti Alkitab gitu kan. Tapi ini enggak, semuanya itu melihat, semuanya berarus apa? Kamu harus melayani saya, bukan saya melayani kamu. Hierarkinya terbalik. Jadi kalau hierarki dunia, bos itu di atas, punya anak buah banyak. Nah, hierarki surgawi kebalik, saudara. Jadi segitiganya kan gini kan. Kalau ini kebalik. Di dalam 1 Korintus dikatakan, perhatikan saudara, ya, tangan semua, di mana paling kecil itu yang harus diperhatikan, yang paling lemah itu yang harus menjadi satu perhatian. Ini yang nampak ya, saudara. Saya tanya, semua organ dalam tubuh kita, jantung, hati, yang ada dalam paru-paru, itu semua rentan semua. Betul kan? Yang di tangan kita urat-urat, wah itu kan nutupi semua. Dan Paulus katakan, kalau kamu bisa mengatur semua yang ada di sini, dan khususnya semua yang berkaitan dengan tangan, telinga, mata semua, dan itu harus tahu bagaimana yang satu melayani yang lain, yang satu melayani yang lain. Saudara perhatikan, semua itu diperuntukkan untuk apa? Melayani dasar dari seluruh hidup yang ada di dalam. Jadi iman itu akan menjadi kuat, kasih itu akan menjadi kuat, jantung, hati semua itu kan kasih di sini. Itu jika semua yang ada di sini menunjukkan satu keserasian, keseimbangan, bantu satu sama lain. Jadi antara yang di dalam dengan yang di luar itu menjadi satu kesatuan, saling memperlihatkan, saling melayani. Jadi kalau saya mengerti tentang pengetahuan tentang Kristus, tetapi saya selalu berpikir Tuhan dalam doa saya, Tuhan layani saya. Dalam doa saya, Tuhan yang dengar saya. Saudara, itu semua kebalik semua. Kita berusaha mendengar apa yang Tuhan mau. Kita berusaha apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan mau. Dan kesenangan Tuhan itu apa. Dan kita berdoa seperti itu. Bukan kita berdoa seperti mau kita. Maumu apa Tuhan? Jadi seluruh hidup kita itu harus dipenuhi dengan nafas karakter Kristus. Jika tidak, saudara akan terbawa arus dunia ini. Nggak mungkin nggak. Ya, jadi kita sudah kehilangan standar surgawi atau standar ilahi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita dan semuanya. Dan kita terbawa arus. Saudara, semua apa yang Tuhan berikan pada kita, tidak ada satupun yang tidak dihakimi Tuhan, tidak diadili Tuhan, apapun saudara. Waktu kita, tenaga kita, uang kita, terus kemudian kepandaian kita, skill kita, semua itu milik Tuhan dan bukan milik kamu, bukan miliknya orang lain. Dan itu akan dituntut oleh Tuhan di penghakiman tahta putih. Dia akan memberikan kita upah yang begitu indah sesuai dengan seluruh pergumulan tanggung jawab kita di dunia. Kalau kita sembarangan, santai-santai, biarkan semuanya, ya kamu nggak akan bisa mendapatkan tempat yang dihormati. Dan kamu akan mendapat tempat yang paling rendah di surga. Nah itu semua satu resiko. Walaupun kita masuk surga, tapi ada tetap keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang dinamakan kompetisi surgawi. Kita ingin mencapai satu kerinduan Kristus itu di mana. Nah, setiap orang dikasih kadar ini, Sur, ya. Dan kita akhirnya mendapatkan satu sistem nilai yang baru. Nah, dikatakan values surgawi, bukan duniawi. Nah, kita beribadah seperti ini, kita membangun satu nilai-nilai kebajikan surgawi. Kebenaran-kebenaran yang memimpin kita, kejujuran, ketulusan, kerelaan kita, kesetiaan kita,
kita setia, dan kita tidak memandang apapun, memandang Tuhan, saudara, itu semua nilai-nilai itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi dasar warisan seluruh keluarga kita dan keturunan kita. Jika kita tidak memiliki itu, saya sampai hari ini, saya memiliki satu warisan dari papa saya tentang pelayanan. Satu yang saya ingat. Saudara, dia setiap kali ke gereja, dia selalu ingatkan saya. Satu kalimat, satu moto. Jangan kamu masuk gereja menjadi guru ngajari gereja. Masuk gereja, kamu adalah orang yang belajar di gereja. Jadi kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya sudah lulus ini. Wah, ya kan? Berarti saya ke gereja itu kan, berarti saya mengajar gereja. Saya menjadi pemimpin gereja. Dibalik semua. Kenapa? Karena dia mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan. Dia mulai semua dari semua pribadi dia lakukan, dia layani. Dia melayani semua dari bawah semuanya. Dan tidak ada tuntutan apapun. Dan dia melakukan semuanya dari bawah. Makanya waktu saya melihat, kenapa ya orang-orang punya pelayanan begitu diberkati Tuhan, dalam arti bukan secara mata duniawi, tapi dalam mata surgawi. Dan nilai-nilainya itu nilai-nilai yang kekal ditanam. Kenapa, saudara? Karena dia menempatkan value-nya, bijaksananya, nilai-nilai hidupnya adalah nilai-nilai surgawi yang kekal. Dia tanam di sana, ditanam, ya. Oke, kita lihat ini ya. Nah, dari value itu kemudian kita melihat satu komunitas baru, satu kemanusiaan baru dibangun. Ya, jadi kita berpikir sudah agak jauh ini. Setelah menerima value dengan kedisiplinan yang luar biasa, apa yang terjadi? Saudara, kita akhirnya dibentuk menjadi ideal citizenship of heaven. Dan Titus membentuk jemaat itu menjadi jemaat yang betul-betul citizenship yang ideal, yang betul-betul diinginkan oleh Rasul Paulus dan ada dalam seluruh firman Tuhan, dan dia serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Dan apa isinya adalah, saudara, hatinya penuh dengan peaceable, mampu untuk berdamai, tidak bertengkar, tidak mencari-cari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Dan ini ciri khas dari jemaat Kreta dipimpin oleh Titus. Apa? Peaceable, generosity, obedient terhadap semua otoritas. Saudara, ini luar biasa. Jadi 3 hal penting ini adalah dia tidak gampang bercekcok buat berbeda-beda, enggak. Dia selalu mencari dan dia selalu mendekati dan membuka hati, mendengarkan dan membawa semua perselisihan itu menjadi satu perdamaian. Yang kedua, hati yang melayani, yang membuka diri, yaitu mendahulukan orang lain dan kemudian memberikan seluruh kebutuhan orang yang lebih dulu, dan bawalah semua untuk melayani Tuhan. Dan itu semua di Kreta. Jadi Kreta ini gereja perbekalan. Gereja yang membekali gereja-gereja lain. Gereja menjadi satu contoh bagi gereja lain untuk melayani, supaya gereja lain lebih melayani gereja lain. Dan itulah gereja Kreta. Dan yang terakhir apa? Saudara, obedient kepada otoritas. Jadi luar biasa, yang dulu maunya sendiri, serakah, berbohong gitu ya. Sekarang enggak. Mereka taat pada firman Tuhan, mereka taat pada kehendak Tuhan. Mereka betul-betul tahu bagaimanakah menempatkan diri mereka. Terus kemudian barulah pemimpin gereja itu melayani semua yang ada. Saya tidak tahu bentuknya bagaimana gereja yang ada itu. Tetapi kita lihat pasal yang terakhir, pasal 3 ya. Coba kita baca sebagai penutup. Pasal 3 ayat 4 dan 7 ya. Penuh dengan kemurahan, ramah tamahan. Nah, ini cirinya ya.
Titus pasal 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya pada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha, ini surat tekanan terakhir, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi seluruh manusia yang diterima Tuhan. The new humanity. Jadi gereja itu membentuk satu kemanusiaan, kebangsaan, keduniaan yang baru. Dan kita meninggalkan semua kerakusan, semua dosa, keinginan-keinginan duniawi itu kita tinggalkan. Kita kembali melihat kemuliaan Allah. Dan itulah bahagia sejati. Dan bukan dari orang kaya, diberkati, orang sehat, bukan. Kebahagiaan tidak pernah keluar dari kesehatan. Bahkan Tuhan katakan, dari kehinaan, dari penderitaanlah kebahagiaan itu akhirnya muncul di sana. Saudara, ini perkataan-perkataan dunia surgawi. Tapi dunia yang kita injak ini, itu menolak semuanya. Dan gereja-gereja menolak, wah kalau kamu sakit, kamu sial, aduh itu semuanya, kamu gak diberkati Tuhan. Ya memang kalau yang dosa betul. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara, semua itu menimpa kita, itu menunjukkan betapa engkau akan menjadi orang-orang yang setia, dipercaya, dan tahan uji. Dan engkau akan muncul dalam hidupmu satu manusia yang baru, yang setia kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Dan kita mengejar kesetiaan, kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat selalu setia di dalam Tuhan, dan itu adalah Kristus. Dan Titus membawa Kristus, dan dia berhasil mengubahkan gereja dengan apa? Dengan setia, faithfulness dan truthfulness. Dan itu semua akhirnya terbangun. Ya, kita bersyukur. Kita bukan gereja yang besar, tapi dari gereja yang sangat sederhana. Kita percaya harusnya lebih mudah, harusnya, karena kita bisa melihat satu sama lain. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami sudah mendapatkan satu asuransi, satu kepastian, satu jaminan. Kami ingin mewarisi kesetiaan dan hidup yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, karena Kristus yang ada dalam hati kami. Dan kami membuang semua yang menjadi satu penghalang dan membuat kami gampang terseret dalam hidup kami karena kondisi-kondisi dunia ini. Tuhan, ampunilah kami dalam segala kelemahan kami, karena manusia daging kami ini yang sudah dilahirbarukan terus berjuang. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam kami melihat, mengandalkan, dan memandang Kristus dalam iman kami, ada kekuatan dalam roh Tuhan, sehingga kami diberi kemampuan untuk mengalahkan dan menaklukkan dosa-dosa ini dengan hati yang mau untuk berjuang bersama dengan roh Tuhan dalam firman yang kekal itu. Kami menyerahkan semuanya, dan roh itu akan bekerja bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan berdoa.